Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratih Devianti Nur. Saya dari Prodi Sastra Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan plagiarisme. Nah, saya akan menjelaskan plagiarisme di lingkungan kampus, khususnya plagiarisme di dalam penulisan skripsi. Sebelum lebih jauh, akan saya jelaskan tentang apa itu plagiarisme. Plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu Latin plagium, yang berarti kidnapping atau menculik hasil karya intelektual. Plagiarisme di lingkungan kampus, khususnya dalam penulisan skripsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab tersebut. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan definisi dan pengertian plagiarisme. Menurut Hariwijaya dan Jailani dalam Hayati 2008, skripsi adalah tulisan ilmiah yang dibuat sebagai syarat seorang mahasiswa menyelesaikan studi program sarjananya. Skripsi ini sebagai bukti kemampuan akademik seorang mahasiswa dalam penelitian. Skripsi menjadi syarat kelulusan di perguruan tinggi yang diwajibkan bagi mahasiswa S1 dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengungkapkan pikirannya secara sistematik. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian skripsi adalah suatu karya ilmiah yang wajib dibuat oleh seorang mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program S1 guna mendapatkan gelar sarjana. Nah, mengapa plagiarisme terjadi? Yang pertama, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita membuat suatu karya ilmiah, kita harus melakukan survei ke tempat tersebut agar kita bisa menemukan ide-ide baru yang bisa kita tulis nantinya. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Untuk pemahaman tentang kutipan, kita juga harus banyak membaca beberapa artikel serta buku. Apa efeknya? 1. Dampak pertama yang akan dirasakan oleh pelaku yang terbiasa melakukan plagiarisme adalah punya reputasi yang buruk. Seseorang yang diketahui pernah atau sering menjiplak karya orang lain maupun karya sendiri, maka akan menurunkan kredibilitasnya sebagai pencipta. Yang kedua, menurunkan rasa percaya diri. Kebiasaan melakukan tindakan plagiarisme juga menyebabkan seseorang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemalas. Saat melakukan tindakan plagiat, maka usaha yang perlu dilakukan adalah mencari sumber untuk dijiplak karyanya. Sanksi yang didapat dalam plagiarisme. Nah, di dalam slide ini sudah dijelaskan bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Pertama, teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Peringatan tertulis itu ialah
peringatan yang ditulis oleh pihak universitas kepada mahasiswa tersebut untuk tidak melakukan plagiarisme. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Selanjutnya, pembatalan nilai. Pembatalan nilai itu jadi ketika kalian sudah menulis skripsi tersebut, karena ketahuan menjiplak, jadi nilai akan dibatalkan. Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, ini sudah cukup jelas bukan bagi kalian? Selanjutnya, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Lalu yang terakhir, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Nah, maka dari itu, teman-teman, sebaiknya kita tidak menjiplak karya sastra orang lain, karena itu sungguh sangat merugikan untuk kita dan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah pendapat saya pribadi sebagai seorang mahasiswa. Sifat anti-plagiarisme harus ditanamkan sejak awal bersekolah. Misalnya, dimulai dari tingkat sekolah dasar, yaitu dengan cara menghargai karya siswa meskipun hasilnya sangat sederhana. Dengan demikian, sejak awal akan muncul sifat kreatif, inovatif, dan produktif di dalam jiwa anak tersebut, tanpa perlu menjiplak. Jadi, kita harus menanamkan sifat anti-plagiarisme dari mulai sejak dini, agar sifat tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam dunia pendidikan. Selain itu, juga dapat dengan memperbanyak lomba yang berhubungan dengan tulis-menulis dan kreativitas lainnya yang berhubungan dengan upaya pencegahan plagiarisme, seperti lomba membuat karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menurut opini saya sebagai mahasiswa. Menurut pendapat saya, tindakan ini sungguh sangat merugikan, terutama di lingkup universitas. Plagiarisme adalah cermin merosotnya intelektual pelaku. Mengapa demikian? Sebab dari sebutannya, mahasiswa berarti siswa yang memiliki intelektual yang lebih tinggi. Dilihat dari jenjang pendidikannya, universitas adalah jenjang yang paling tinggi untuk saat ini. Maka mahasiswa yang berkuliah di universitas diharapkan mampu dan seharusnya memiliki moral serta intelektual yang mumpuni. Dari sini dapat dilihat bahwa plagiarisme adalah tindakan yang merugikan. Merugikan bagi orang lain dalam artian pemilik karya tulis asli, bahkan diri sendiri, dalam artian memotong kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta produktif. Demikian penjelasan saya tentang plagiarisme. Saya harap kita sebagai generasi muda sungguh menerapkan aturan-aturan tersebut. Jangan sampai kita mencuri karya intelektual seseorang. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.